Akhir-akhir ini di Bali terkena musim hujan, sehingga menyebabkan banjir. Namun banjir di tahun ini berbeda karena banjirnya ini dapat meruntuhkan bangunan. Apakah dari kejadian banjir ini kita dapat melihat bahwa pembangunan di Bali lebih mementingkan nilai ekonomi dibanding nilai harmoni? Kita akan bahas bersama dalam relevansi Trihita Karana di Bali melalui kebijakan pembangunan daerah serta manajemen dan operasional organisasi bersama saya Putu Diakirana Purnawadewi dengan NIM 25290610002. Oke, kita akan mulai bahas dari RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang isinya itu adalah penjabaran visi, misi, dan program kerja kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota yang terpilih saat kampanye, yang menjadi sebuah rencana yang terstruktur, terukur, dan memiliki target yang jelas. Nah, dokumen RPJMD ini dapat menjadi pedoman utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menjalankan program kerjanya selama 5 tahun ke depan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Karena di sini kita akan membahas daerah Bali, jadi visi utamanya itu adalah melanjutkan konsep dari Nangun Satkerti Loka Bali, yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia. Nah, ini bisa diimplementasikan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, dengan memprioritaskan 6 bidang. Yang pertama ada adat tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal. Yang kedua ada kesehatan, pendidikan pemuda dan olahraga, jaminan sosial dan tenaga kerjaan. Yang ketiga ada transformasi perekonomian dengan ekonomi kaki Bali. Yang keempat, infrastruktur darat, laut, dan udara serta transportasi. Yang kelima, lingkungan, kehutanan, dan energi. Dan yang keenam, Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali. Selanjutnya kita akan membahas rencana tata ruang wilayah atau disingkat dengan RT/RW. RT/RW ini jangka waktunya lebih panjang dibanding RPJMD tadi, yaitu 20 tahun. Namun dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. RT/RW adalah dokumen perencanaan yang fokus pada aspek spasial atau keruangan suatu wilayah dan mengatur alokasi ruang untuk berbagai fungsi. Misalkan fungsinya itu sebagai kawasan perlindungan atau mungkin fungsinya itu sebagai kawasan apa. Nah, dasar hukum utamanya adalah Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023. RT/RW ini membagi Bali menjadi 2 zona, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung itu adalah kawasan yang dilindungi dan dibatasi pembangunannya. Contohnya, kawasan tempat suci, hutan lindung, lahan sawah yang dilindungi, dan juga daerah di sempadan pantai, sungai, danau, ataupun jurang. Itu yang termasuk kawasan lindung. Sedangkan kawasan budidaya ini adalah kawasan yang areanya itu boleh dibangun dan dikembangkan. Contohnya di area pemukiman, entah itu perkotaan atau pedesaan. Terus ada juga pariwisata, jadi ada zona-zona pariwisata itu boleh dibangun, dan juga ada industri yang non-produktif dan kreatif itu boleh juga dibangun dan dikembangkan. Nah, area yang memiliki pengaruh sangat penting dan menjadi fokus utama pembangunan atau perlindungan antara lain ada 3 prioritas. Yang pertama, untuk prioritas ekonomi, di sini ada kawasan perkotaan Sarbagita. Sarbagita itu Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Dan juga kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali di Serangan yang baru-baru ini dibangun. Nah, lalu ada prioritas lingkungan, yaitu di daerah kawasan konservasi perairan Nusa Dua dan kawasan lindung daerah aliran sungai Unde. Nah, kalau prioritas sosial budaya, itu contohnya di kawasan cagar budaya Pura Besakih dan sekitarnya. Selain itu juga desa-desa adat dengan potensi budaya lainnya juga termasuk prioritas sosial budaya. Demi mencapai kehidupan yang harmoni, kita perlu mensinergikan kebijakan pembangunan daerah Bali dengan nilai-nilai Trihita Karana. Nah, kita ambil dari 3 elemen Trihita Karana, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Dari sisi Parahyangan, RPJMD-nya ini termuat program-program untuk pemeliharaan, revitalisasi, dan perlindungan pura serta situs-situs suci. Selain itu, terdapat program untuk penguatan desa adat. Nah, kalau di RT/RW, ini secara tegas sudah menetapkan zona-zona lindung di sekitar Pura-Pura Sat Kahyangan, Dang Kahyangan, dan Kahyangan 3. Nah, selain itu ada juga aturan pembangunan di zona-zona ini diberlakukan peraturan yang sangat ketat seperti batas ketinggian bangunan yang kita tahu itu tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa ataupun pura, dan juga jenis bangunan yang diizinkan juga sudah diatur di sana, serta jarak minimal dari area suci juga sudah diatur. Nah, kalau dari sisi Pawongan,
banyak ada program kesejahteraan seperti peningkatan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan untuk semua. Jadi ini bisa mengentas atau meminimalisir kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ada program yang ditunjukkan untuk mendukung para seniman, jadi ada seke-seke atau kelompok komunitas dan juga kegiatan budaya yang memperkuat ikatan sosial. Contohnya ada kegiatan PKB, Pesta Kesenian Bali. Nah, lalu dari sisi RT RW untuk di Pawongan, itu mengalokasikan ruang yang cukup untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan balai banjar. Nah, selanjutnya dari sisi pola pemukiman itu mengarahkan pola pemukiman yang sehat, aman, dan memfasilitasi interaksi sosial yang baik. Setidaknya ada ruang biar tidak berdesak-desakan dalam melakukan pembangunan. Nah, lalu ada pemerataan bangunan yang mengarahkan investasi dan pembangunan infrastruktur ke wilayah Bali Utara, Barat, dan Timur. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan Bali Selatan, karena Bali Selatan sedang melakukan pembangunan yang juga besar-besaran. Yang elemen ketiga, yaitu pelemahan. Nah, di RPJMD ini sudah termuat program-program untuk mengatasi isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya air, dan juga pengembangan energi bersih terbarukan. Selain itu, di RPJMD juga sudah ada program pembangunan berkelanjutan yang mendorong praktik-praktik pembangunan di semua sektor, terutama pariwisata yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Nah, pada RT RW secara tegas menetapkan mana saja area yang tidak boleh dibangun seperti hutan lindung, sempadan pantai, sungai, danau, serta kawasan resapan air. Selain itu, ada juga lahan sawah yang dilindungi. Ini merupakan instrumen krusial dalam RT RW Bali untuk mengerem laju alih fungsi sawah demi menjaga ketahanan pangan, ekosistem subak, dan lanskap ikonik yang ada di Bali. Nah, selain itu, ada juga zonasi pembangunan yang mengarahkan pembangunan pariwisata dan industri ke zona-zona yang telah ditetapkan agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, kita akan bahas manajemen dan operasional organisasi khususnya di Bali. Sebelum itu kita harus tahu manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan operasional adalah kegiatan sehari-hari yang mengubah sumber daya menjadi produk, jasa, ataupun kegiatan. Nah, dalam melaksanakan manajemen dan operasional ini perlu juga menerapkan implementasi Trihita Karana, baik itu di organisasi komunitas, institusi, ataupun di sini penerapannya di tempat pariwisata ataupun hotel. Nah, implementasinya itu yang pertama dari parahyangan, bukan hanya tentang ritual atau sembahyang, tetapi tentang integritas, etos kerja, dan nilai-nilai luhur. Jadi di sini diharapkan menjalankan organisasi itu dengan jujur, penuh rasa syukur, dan sesuai etika. Nah, yang kedua, Pawongan ini mencakup tentang hubungan internal dan eksternal. Jadi ini bagaimana organisasi memperlakukan karyawannya dan bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat, pelanggan, atau tamu. Yang ketiga, pelemahan ini merujuk pada tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan operasional. Jadi bagaimana organisasi itu mengelola sumber daya, limbah, dan dampaknya terhadap alam sekitar. Nah, secara de jure, Trihita Karana telah menjadi prinsip dasar dari penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, di Pasal 5 Ayat A Bab 3. Nah, secara internasional, tahun 2015 ini THK Tourism Awards tercatat sebagai salah satu tolak ukur bagi implementasi Global Code of Ethics for Tourism yang terdiri atas 10 pasal dan 52 ayat. Artinya, prinsip kode etik pariwisata dunia mampu diimplementasikan dengan cara mengikuti THK Tourism Award ini. Nah, THK Tourism Award ini diselenggarakan oleh Yayasan Trihita Karana Bali yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Bali dan kalangan akademisi. Nah, Trihita Karana ini diluncurkan sejak tahun 2000. Ini THK Awards-nya. Jadi sebanyak 500 hotel dan daya tarik wisata se-Bali itu mendapatkan sertifikat Trihita Karana Accreditation and Awards. Namun, di tahun ke-25 ini, tercatat 52 perusahaan jasa pariwisata yang mendaftarkan diri untuk diakreditasi untuk mendapatkan sertifikat THK Tourism Award ini, jadi mengalami penurunan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Bali menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat untuk lebih mementingkan nilai ekonomi dibanding nilai harmoni. Meskipun secara idealis, RPJMD dan RT RW ini telah mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana sebagai jiwa perencanaannya, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya seringkali dikalahkan oleh tekanan investasi dan target pendapatan daerah.
Nah, hal ini terbukti dari masifnya alih fungsi lahan yang melanggar tata ruang, dan juga beban infrastruktur yang kadang melampaui batas, serta praktik manajemen di banyak organisasi yang lebih mengutamakan profitabilitas jangka pendek. Solusinya sekarang ada di manusianya, kesadaran manusianya. Apakah dia mau menerapkan prinsip-prinsip atau nilai yang ada pada Trihita Karana? Jika dari manusianya sudah menerapkan nilai-nilai Trihita Karana dalam setiap tindakannya, niscaya visi dari pembangunan di Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, akan terwujud.